Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Jauh sebelum asuransi unit-link populer seperti saat ini, asuransi tradisional sudah lama dikenal dan digunakan oleh masyarakat karena kesederhanaan penggunaannya. Lebih menonjolkan sifat kemudahannya, menjadikan asuransi tradisional dipilih oleh banyak orang. Meskipun tidak bisa dipungkiri, di setiap produk asuransi entah itu tradisional ataupun unit-link, akan selalu ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dan kekurangan antara asuransi unit-link dan asuransi tradisional sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Yang perlu diingat, tidak ada produk apapun yang sempurna. Semua tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan budget dari masing-masing orang. Kali ini saya akan sharing mengenai salah satu produk asuransi tradisional dari Prudential Syariah yang paling banyak diminati, yaitu asuransi Purcinta. Mengunggulkan sisi kesederhanaan produk dan kontribusi bulanan yang terjangkau, membuatnya menjadi pilihan utama dalam hal proteksi keuangan keluarga. Asuransi Purcinta adalah asuransi jiwa tradisional yang berfokus pada uang pertanggungan jiwa seseorang. Sehingga jika orang yang diasuransikan meninggal dunia selama masih dalam masa kontrak polis, maka keluarga atau ahli waris yang tercantum dalam buku polis akan menerima uang pertanggungan atau uang santunan meninggal dunia. Siapa yang paling cocok memiliki asuransi ini? Yang paling cocok adalah pencari nafkah utama. Kalau dalam sebuah rumah tangga, biasanya adalah suami sebagai tulang punggung keluarga. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa istri atau anak juga bisa berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, yang mana banyak orang menggantungkan kebutuhan hidupnya pada penghasilan istri atau anak ini. Kapan harus memiliki asuransi Purcinta? Menurut saya sedini mungkin agar kontribusi bulanan tidak terus bertambah seiring bertambahnya usia. Bagaimana cara kerja asuransi Purcinta? Saya akan berikan sebuah contoh ya. Misal Bapak A yang berusia 30 tahun bekerja sebagai seorang guru dan tidak merokok, memiliki pengeluaran bulanan sebesar 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta setahun. Maka uang pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan Bapak A adalah 21 kali pengeluaran tahunan, sama dengan 21 kali 60 juta, sama dengan 1 miliar 260 juta. Dengan uang pertanggungan sebesar itu, maka sesuai dengan usia dan profil resiko Bapak A yang saya sebutkan sebelumnya, kontribusi bulanannya adalah misal Rp800.000 per bulan. Besarnya kontribusi akan berbeda setiap orangnya, bukan hanya ditentukan oleh usia saja, tapi juga profil resiko lainnya, seperti jenis pekerjaan, jenis kelamin, merokok atau tidak, hobi, gaya hidup, riwayat kesehatan, dan lain-lain. Kontribusi Rp800.000 per bulan untuk Bapak A ini adalah perhitungan sesuai kebutuhannya untuk memiliki uang pertanggungan senilai 1 miliar 260 juta. Tapi jika Bapak A merasa kontribusi ini tidak masuk ke dalam budgetnya, maka uang pertanggungan bisa disesuaikan dengan anggarannya. Jadi ada dua pendekatan dalam perhitungan uang pertanggungan, yaitu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan budgetnya. Nah, cara kerja Purcinta adalah Bapak A cukup bayar Rp800.000 per bulan selama 10 tahun saja, dengan masa perlindungannya adalah selama 20 tahun. Misal Bapak A ternyata di tahun kelima meninggal dunia, apakah uang pertanggungan akan keluar? Ya, uang pertanggungan akan keluar. Bagaimana kalau meninggal di tahun ke-15? Apakah akan cair? Ya, tetap akan cair. Kalau misalnya meninggal di tahun ke-25, apakah akan cair juga? Tidak. Uang pertanggungan tidak akan cair karena sudah lewat dari 20 tahun masa kontrak polis. Jadi intinya, kapanpun Bapak A tutup usia selama masih dalam masa kontrak polis, yaitu 20 tahun, maka uang pertanggungan akan cair. Jika Bapak A meninggal karena kecelakaan selama kontrak polis, maka keluarga akan menerima 3 kali uang pertanggungan, yaitu 3 kali 1 miliar 260 juta, sama dengan 3 miliar 780 juta. Dan jika meninggal karena kecelakaan di bulan Ramadan, maka keluarga akan menerima 4 kali uang pertanggungan, yaitu 4 kali 1 miliar 260 juta, sama dengan 5 miliar 40 juta. Lalu, bagaimana misal Bapak A panjang umur sampai kontrak polis selesai? Maka, uang kontribusi yang Bapak A setorkan, yaitu Rp800.000 per bulan selama 10 tahun, akan dikembalikan 100% di tahun ke-20. Jadi 800.000 dikali 12 bulan dikali 10 tahun sama dengan 96 juta. Maka Bapak A akan menerima kembali uangnya sejumlah 96 juta di tahun ke-20. Misal keuangan Bapak A ternyata sedang tidak bagus, sehingga di tengah perjalanan ia tidak bisa bayar kontribusi bulanannya lagi. Lalu bagaimana? Jika Bapak A tidak bisa bayar kontribusi bulanannya, maka polis akan lapse atau tidak aktif. Tapi jika Bapak A mau melanjutkan polisnya lagi, ia bisa memulihkannya dengan cara membayar bulan yang tertunggak saja, selama total bulan yang tertunggak tidak lewat dari 6 bulan. Jika sudah lewat dari itu, maka polis sudah tidak bisa dipulihkan lagi.
Lalu jika Bapak A tidak bisa melanjutkan polisnya, maka ia bisa mengajukan penutupan polis asuransinya atau surrender dengan catatan bahwa uang yang akan diterima kembali tidak akan full 100% dengan apa yang sudah ia bayarkan, tapi disesuaikan dengan persentase tertentu yang ada di ilustrasi. Terus kalau ada yang bilang, ya kalau gini di mana untungnya? Ya betul sekali, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan di asuransi. Tidak ada keuntungan di setiap kematian, tidak ada keuntungan di setiap sakit ataupun kecelakaan. Karena sebesar apapun uang pertanggungan yang diterima tidak akan senilai dengan kehadiran orang tercinta. Jika kamu mau untung, silakan berbisnis atau berdagang atau berinvestasi. Karena asuransi bukan tempat kita mencari untung. Bahkan jika kita berbisnis, berdagang, atau berinvestasi apapun, belum tentu juga menjamin keuntungan. Selalu akan ada risiko kerugian. Perlu diingat, kita berasuransi karena ada orang yang kita cinta. Ada orang yang kita sayang, ada orang yang menjadi tanggung jawab kita, yang bergantung secara ekonomi pada kita dan dikhawatirkan akan kelangsungan hidupnya jika kita sudah tidak ada lagi nantinya. Sesuai dengan namanya, Prucinta, dibuat bukan untuk kita, tapi dari kita untuk mereka yang kita cinta. Karena cinta hidup selamanya, tapi kita tidak. Cukup video untuk kali ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Saya Ilo and see you.